Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatih Karna Khairunisa dengan NIM 202130048. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan Ibu dosen pengampu Ibu Syaila Haridi SPD EMA. Dalam video ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan arisan online. Baik teman-teman, dalam video ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan, fenomena, tinjauan fikih muamalah dan juga solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh fikih muamalah. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan dana secara kolektif yang sudah marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangannya, ternyata arisan kini dilakukan secara digital atau biasa kita sebut dengan arisan online, teman-teman. Nah, sistem arisan online ini, teman-teman, memanfaatkan aplikasi digital ataupun media sosial untuk mengorganisasi anggota, mengumpulkan dana, bahkan mengumumkan pemenang melalui undian virtual. Nah, arisan online ini sudah menjadi fenomena populer yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu, ternyata juga sudah meluas hingga pada generasi muda pada saat ini, teman-teman. Arisan online ini dilakukan sebagai alternatif untuk penghematan ataupun nabung ataupun investasi, teman-teman. Mengapa arisan online ini penting untuk dibahas, teman-teman? Karena banyaknya platform digital menyebabkan arisan online ini rancu. Banyak kasus penipuan dan ketidakjelasan hukum. Walaupun menawarkan kemudahan, ternyata juga menawarkan berbagai permasalahan seperti gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, maisir atau perjudian, atau untung-untungan yang belum jelas, teman-teman. Kasus penipuan yang marak terjadi dan juga kurangnya pengawasan dan regulasi. Sehingga perlu kajian mendalam terkait dengan hukum arisan online ini dalam fikih muamalah, dan juga penting bagi umat Islam untuk memahami hukum dari arisan online ini dalam fikih muamalah agar kita dapat melibatkan diri tanpa melanggar aturan dari agama kita, teman-teman. Arisan online dengan kemudahan akses dan jangkauan yang luas menawarkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketidakjelasan kontrak. Seringkali kesepakatan dalam arisan online tidak terdokumentasikan secara formal dan jelas. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai kewajiban dan hak masing-masing peserta, terutama jika terjadi sengketa. Transparansi keuangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan uang arisan dapat memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan di antara peserta. Ketiadaan mekanisme audit yang jelas dapat memudahkan terjadinya penyelewengan. Risiko penipuan. Karena sifatnya yang online, arisan rentan terhadap penipuan oleh penyelenggara atau peserta yang tidak bertanggung jawab. Kehilangan uang akan menjadi risiko yang nyata bagi para peserta arisan online ini, teman-teman. Selanjutnya, unsur gharar atau ketidakpastian dan unsur maisir. Beberapa skema arisan online mengandung unsur gharar yang tinggi dan unsur maisir yang tinggi, terutama yang melibatkan undian atau sistem yang tidak jelas mekanismenya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian dalam transaksi Islam. Selanjutnya, riba atau suku bunga. Beberapa arisan online mungkin secara tidak sengaja atau sengaja menyertakan unsur riba, misalnya menambahkan biaya administrasi yang tinggi atau sistem bunga yang terselubung. Hal ini berdampak pada hilangnya kepercayaan terkait dengan arisan dan juga kerugian finansial pada peserta dan potensi berdosa apabila di dalamnya terdapat unsur riba, gharar, dan maisir, teman-teman. Pandangan ulama tentang arisan online ini sangat beragam, teman-teman. Sebagian besar ulama memperbolehkan arisan online karena termasuk kategori muamalat yang tidak terlarang. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang jika semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing. Namun perlu diingatkan bahwa arisan online harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum Islam. Ulama juga menekankan pentingnya memilih arisan yang tidak melibatkan unsur gharar dan unsur maisir ataupun unsur riba. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan arisan apabila tidak terdapat maisir, gharar ataupun riba, dan mengharamkan arisan haji yang menggunakan skema kolektif karena dianggap sebagai bentuk berhutang untuk naik haji. Perlu diperhatikan bahwa pandangan ulama tentang arisan online dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi spesifik. Nah teman-teman,
Fikih muamalah memberikan kerangka hukum Islam dalam transaksi keuangan. Dalam konteks arisan online, beberapa prinsip penting perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kejelasan atau bayan. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Dalil ini menekankan pentingnya kontrak tertulis yang jelas dan rinci dalam setiap transaksi. Yang kedua, prinsip keadilan atau adil. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi untuk Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kaum kerabatmu. Jika yang kaya atau yang miskin, maka Allah lebih tahu keduanya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu supaya kamu tidak menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta dan enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Dalil ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi termasuk arisan online, teman-teman. Prinsip yang ketiga yaitu kepastian atau yakin. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia mencapai umur dewasa. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Dalil ini menunjukkan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang tinggi. Yang keempat, larangan riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 30. Dalil ini menegaskan larangan riba dalam segala bentuk apapun, termasuk dalam arisan online. Pada dasarnya, arisan online ini diperbolehkan atau mubah selama memenuhi syarat tidak ada unsur riba, gharar ataupun maisir, dan dikelola secara transparan dan hanya digunakan untuk yang halal. Pandangan ulama memperbolehkan arisan termasuk arisan online asalkan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Sistem arisan online harus mengikuti prinsip syariah dan diawasi dengan ketat. Arisan dianggap sebagai bentuk akad tabarruk atau saling membantu dan bukan transaksi komersial, maka diperbolehkan. Namun jika ada tambahan biaya tanpa alasan syar'i, itu bisa menjadi riba. Untuk mengatasi masalah yang ada beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan prinsip fikih muamalah. Yang pertama, fikih muamalah menawarkan kontrak tertulis. Buatlah kontrak tertulis yang jelas dan rinci, memuat semua kesepakatan antara peserta dan pengelola arisan. Kontrak ini dapat dibuat secara digital dan ditandatangani secara elektronik. Transparansi keuangan. Terapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Buatlah laporan keuangan secara berkala dan bagikan kepada semua peserta. Jika memungkinkan, libatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit. Mekanisme pembagian yang jelas. Gunakan mekanisme pembagian yang jelas dan mudah dipahami, misalnya sistem giliran atau undian dengan aturan yang transparan, sehingga menghindari sistem yang mengandung unsur gharar yang tinggi. Batasi biaya administrasi jika ada, maka berikan administrasi yang wajar dan proporsional. Solusi dan rekomendasi selanjutnya adalah verifikasi peserta. Lakukan verifikasi identitas untuk peserta untuk meminimalisir risiko penipuan. Selanjutnya, platform terpercaya. Gunakanlah platform digital yang terpercaya dan aman untuk melakukan transaksi. Keterlibatan ulama juga bisa diberikan dalam kegiatan ini untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah memilih platform terpercaya dan juga penyelenggara yang terpercaya, teman-teman, sehingga meminimalisir risiko penipuan dan juga menjauhi riba, gharar, dan maisir. Arisan online adalah fenomena modern yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami hukum fikih muamalah dan menerapkan solusi yang tepat, umat Islam dapat memanfaatkan arisan online sebagai sarana keuangan yang aman, halal, dan bermanfaat. Mari kita bijak dalam bermuamalah agar keberkahan selalu menyertai langkah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, dan juga terima kasih atas segala perhatian. Saya Fatih Karuna Khairunisa pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.